Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kami dari kelompok Tapops ingin melakukan presentasi yang akan membahas kasus Edward Snowden yang dimana ia merupakan seorang mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat yang melakukan pembocoran data rahasia NSA. Di sini kami akan menganalisis pelanggaran kode etik profesi ini berdasarkan perspektif IEEE dan ACM dengan tujuan memahami dilema etika yang terjadi. Next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami, yang dimana saya sendiri Lutfi Mutatahirin, kemudian bersama dengan rekan saya, Galang Pembudi Utama, Sabilah Irdo, next, Arlen Destiko, M. Reza Rohman, dan Raid, next. Selanjutnya mengenai latar belakang kasus Snowden. Pada tahun 2013, Edward Snowden membocorkan informasi tentang program pengawasan global NSA. Setelah itu, ia melarikan diri ke Hong Kong dan kemudian ke Rusia, di mana ia mendapatkan izin tinggal permanen pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2022, Presiden Putin memberikan kewarganegaraan Rusia kepadanya. Next. Selanjutnya, program pengawasan NSA. NSA memiliki 3 program utama yang terungkap melalui Snowden, yang dimana yang pertama ada PRISM, yang memungkinkan akses langsung data ke perusahaan teknologi besar. Kemudian ada XKeyscore, yang memantau aktivitas internet hampir secara real time. Dan yang ketiga ada Upstream, yang menyadap komunikasi internasional melalui kabel serat optik. Program-program ini menunjukkan skala besar pengawasan yang dilakukan tanpa sepengetahuan publik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sabila Irdo, silakan. Baik, selanjutnya Edward Snowden itu adalah mengungkapkan kebenaran dari apa yang disembunyikan oleh pemerintah US dan NSA. Itu kan pasti banyak kontra dan pro. Nah, dalam menghadapi pro dan kontra itu, Edward Snowden memutuskan untuk berpindah negara atau berpindah tempat agar tidak dieksploitasi terlalu lebih sama pemerintahannya. Jadi yang pertama itu Snowden itu melarikan diri ke Hong Kong untuk menghindari penangkapan. Nah, di Hong Kong ini Snowden merasa dirinya masih kurang aman. Dirinya masih bisa dicari oleh pemerintah US dan pemerintah US masih bisa memasuki Hong Kong dan menangkap dia. Jadi Snowden memutuskan untuk pindah lagi. Pindah lagi kemana? Ke Rusia. Nah di Rusia ini karena pada zamannya itu pemerintah US dan Rusia, itu kan Amerika dan Rusia, itu masih terlibat perang dingin. Jadi Snowden masih bisa berlindung di bawah naungan dari negara Rusia. Setelah Snowden berpindah ke Rusia, dia memperoleh izin tinggal permanen di Rusia. Jadi Snowden sudah mendapatkan kewarganegaraan di Rusia. Selanjutnya, menurut kami, Snowden ini uh, melakukan pelanggaran etika profesional berdasarkan IEE. Yang pertama itu integritas profesional. Snowden ini melanggar kerahasiaan informasi yang dipegang oleh NSA, yang pasti dalam kontrak pekerjaannya itu pasti sudah ada untuk tidak membocorkan apa-apa yang terjadi di dalam NSA dan tidak terbocor sampai telinga publik. Yang kedua itu ada tanggung jawab publik. Snowden ini menganggap kepentingan publik lebih penting daripada kewajiban profesionalnya. Memang secara manusiawi atau secara logika itu profesional Snowden ini bekerja secara tidak profesional karena tidak mementingkan informasi dalam perusahaannya, tetapi juga mementingkan bahwa ini adalah kepentingan publik yang lebih penting daripada kewajiban profesional yang lagi diembannya. Yang ketiga itu ada dilema etik. Snowden ini menghadapi dilema antara mematuhi aturan NSA dan melindungi hak privasi publik. Nah, jadi ketika Snowden ini mendapatkan pekerjaan oleh NSA atau pemerintahan US pada saat itu, uh, dia mengetahui bahwa pemerintahan US ini terlalu banyak memegang rahasia publik, terlalu banyak mengeksploitasi apa-apa dari publik gitu. Misal dia bisa hack kamera, hack apapun yang ada di publik. Jadi
pemerintah dapat mudah mendapatkan informasi dari publik. Nah, ini bagi Snowden itu melanggar hak privasi. Jadi dia sempat mengalami dilema etika gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Reza Rohman. Kepada Saudara Reza Rohman, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya ini perspektif kode etik ACM, yang dimana menurut kode etik ACM, Snowden seharusnya berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara yang sah. Namun, ia tidak menggunakan saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran. Melanggar prinsip kejujuran profesional ini menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab dan prosedur whistleblower dengan konteks etika profesional, di mana dia melanggar 3, yaitu yang pertama kontribusi untuk masyarakat. Snowden melanggar kewajiban kerahasiaan untuk kebaikan publik, membuka informasi yang melibatkan pelanggaran hak privasi global. Yang kedua itu ada kejujuran profesional. Snowden tidak menggunakan saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran yang ada, meskipun ada perlindungan hukum bagi whistleblower di Amerika Serikat. Ketiga, ada tanggung jawab profesional. Snowden mengabaikan prinsip kejujuran profesional dengan membocorkan informasi tanpa melalui prosedur yang sah. Next. Baiklah, selanjutnya itu ada dampak global dari kebocoran data, yang dimana kasus Snowden membawa dampak besar termasuk ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, perubahan besar dalam kebijakan privasi global seperti GDPR, dan ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan sekutunya. Bisa kita lihat, ini ada 3. Yang pertama, dampak terhadap keamanan nasional. Snowden itu membocorkan informasi yang mengancam operator kontra terorisme di Amerika Serikat. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada kebijakan privasi global. Kebocoran ini memicu perubahan besar dalam bentuk kebijakan privasi, termasuk penguatan regulasi seperti GDPR. Yang selanjutnya itu ada ketegangan diplomatik, yang dimana sekutu Amerika Serikat merasa dihianati oleh pengungkapan ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan sama Galang. Bersama dengan Arlen di sini. Untuk slide selanjutnya, pada tahun 2020, Snowden memperoleh izin tinggal permanen di Rusia. Dan pada tahun 2022, Presiden Putin memberikan kewarganegaraan kepadanya. Langkah ini menimbulkan kontroversi internasional, terutama mengingat hubungan tegang antara Rusia dan Amerika Serikat. Selanjutnya. Oke. Reaksi Amerika Serikat sendiri, di mana pemerintah Amerika Serikat menuduh Snowden melakukan spionase, menyatakan bahwa tindakannya merusak upaya kontra terorisme. Meski Rusia memberikan kewarganegaraan kepadanya, Amerika Serikat tidak mengakui perubahan statusnya dan menambah ketegangan geopolitik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Galang Pemuda Utama. Jadi di sini ada dilema etika. Terjadi perselisihan antara etika profesi yang diemban oleh Snowden dan tanggung jawab moral yang Snowden rasa dia miliki begitu. Jadi yang pertama ada integritas profesional. Nah, Snowden melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sudah dijelaskan pada slide awal tadi tentang adanya NDA atau Non-Disclosure Agreement yang pastinya sudah disetujui oleh Snowden sendiri ketika dia bekerja di NSA. Tapi walaupun ada NDA tersebut, Snowden tetap Jadi untuk slide ini ada pembahasan lebih tentang etika profesi dalam penggunaan teknologi. Yang pertama ada kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai panduan bagi profesional
IT dalam pengambilan keputusan yang etis sesuai kode-kode yang sudah ditentukan. Kemudian ada tanggung jawab terhadap data. Profesional IT atau teknologi informasi harus menjaga privasi data dan hanya mengungkapkan informasi berdasarkan aturan yang sah. Kemudian ada keputusan etis yang kompleks. Tindakan seperti Snowden menunjukkan bahwa keputusan etis dalam dunia IT atau teknologi informasi seringkali melibatkan dilema sulit, seperti dilema perselisihan antara kode-kode etik yang sudah ditetapkan dan dilema moral yang dia alami. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rait. Dan kesimpulan di sini ada Snowden sebagai dilema etika. Proses Snowden mengajarkan kita bahwa dalam profesi TI sering kali ada dilema etika yang memerlukan membahaman dalam antara kewajiban profesional dan kepentingan moral. Pentingan etika profesional dalam TI, etika profesional harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Terutama etika berkaitan dengan profesi, transportasi dan tanggungan jawab sosial. Balahan dan atau pengkhianat tindakan Snowden apakah benar atau salah akan tergantung pada perspektif masing-masing. Beberapa melihatnya sebagai pahlawan yang melindungi hak privasi, sementara yang lain menganggapnya sebagai pengkhianat yang membahkan keamanan nasional. Selanjutnya, sama Sabil. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok TAPOPS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.